Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi tentang transportasi linear programming method. Di mata kuliah penelitian operasional, kami dari kelompok 1, Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur 2022. Dengan dosen pengampu Ibu Eni Aryani. Lalu anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri sebagai ketua, dengan nama Muhammad Zulfikar Fauzan Firdaus dengan NPM 2103 2010 085. Saya Yasin Nugroho selaku Wakil Ketua dengan NPM 2103 2010 067. Saya Tiara Nuriyasani selaku anggota dengan NPM 2103201001069. Saya Ryan Rafli Prasetya selaku anggota dengan NPM 21032010091. Adapun studi kasus yang kami bahas yaitu sebuah perusahaan perminyakan mempunyai persediaan minyak 300.000 barel di Kuwait dan 300.000 di Caracas. Ada seorang pembeli di New York memesan 300.000 barel dan pembeli lain di London memesan 250.000 barel. Ongkos pengangkutan setiap barelnya diperlihatkan dalam tabel berikut. Dari Kuwait ke New York, Rp38 per barel. Dari Kuwait ke London, Rp25. Dari Caracas ke New York, Rp28. Dan dari Caracas ke London, Rp15 per barel. Buatlah rencana pengangkutan sehingga total biaya minimum dengan linear programming method. Langkah pertama yaitu kita buat tabel matriks terlebih dahulu. Di bagian kolom kita isi dengan kota tujuan, dan di bagian baris kita isi dengan gudang. Lalu di bagian kapasitas, kita isi dengan kapasitas dari gudang yang sudah disebutkan di soal, dan di bagian permintaan, kita isi dengan permintaan dari tiap-tiap kota yang sudah disebutkan di soal. Lalu kemudian kota kecil, kita isi dengan ongkos pengiriman dari gudang ke kota-kota tujuan yang sudah disebutkan di soal. Lalu kemudian dari kota Kuwait ke New York, kita isi dengan X1. Dari Kuwait ke London kita isi dengan X2. Dari Kuwait ke kota Semu kita isi dengan 300.000 min X1 min X2. Dari Caracas ke New York kita isi dengan 300.000 min X1. Dari Caracas ke London kita isi dengan 250.000 min X2. Dan dari Caracas ke kota Semu kita isi dengan X1 plus X2 min 250.000. Setelah kita mengisi seluruh tabel matriks, kita hitung fungsi tujuannya. Nah, fungsi tujuan di sini kita harus meminimumkan. Dan untuk mencari nilai Z, kita kalikan ongkos dengan variabel di dalam kotak. Sehingga didapatkan 38 dikali X1 ditambah 25 X2 ditambah 0 dikali 300.000 min X1 min X2 ditambah 28 dikali 300.000 min X1 ditambah 15 dikali 250.000 min X2 ditambah 0 dikali X1 plus X2 min 250.000. Kemudian kita jumlahkan variabel yang sama X1 dengan X1, X2 dengan X2 sehingga didapatkan nilai Z sebesar 12.150.000 plus 10 X1 plus 10 X2. Selanjutnya yaitu batasan-batasan. Karena pada tabel matriks di awal terdapat 6 kotak, maka pada studi kasus tersebut terdapat 6 batasan, diantaranya X1 lebih dari sama dengan 0, X2 lebih dari sama dengan 0, 300.000 min X1 min X2 lebih dari sama dengan 0, 300.000 min X1 lebih dari sama dengan 0, 250.000 min X2 lebih dari sama dengan 0, dan X1 plus X2 min 250.000 lebih dari sama dengan 0. Karena pada batasan-batasan tersebut masih terdapat nilai yang negatif, maka harus diubah menjadi positif atau dengan dirubah tanda. Dan untuk nilai selain X1 dan X2 harus dipindah ruaskan ke ruas kanan. Maka untuk batasannya dapat ditulis lagi menjadi seperti berikut. X1 lebih dari sama dengan 0, X2 lebih dari sama dengan 0, X1 plus X2 kurang dari sama dengan 300.000, X1 kurang dari sama dengan 300.000, X2 kurang dari sama dengan 250.000, X1 plus X2 lebih dari sama dengan 250.000.
Selanjutnya yaitu membuat grafik di mana X1 adalah garis horizontal dan X2 adalah garis vertikal. Untuk batasan yang pertama yaitu X1 lebih dari sama dengan 0, yaitu X1 di sumbu vertikal di titik 0 dengan arah arsiran ke kanan karena tandanya lebih dari sama dengan. Kemudian untuk batasan yang kedua yaitu X2 lebih dari sama dengan 0, yaitu X2 di sumbu horizontal di titik 0 dengan arah arsiran ke atas karena tandanya lebih dari sama dengan. Kemudian untuk batasan yang ketiga yaitu X1 plus X2 kurang dari sama dengan 300.000 dengan menghubungkan titik X1 300.000 dan X2 300.000 dengan garis miring dengan arah arsiran ke kiri bawah karena tandanya kurang dari sama dengan. Selanjutnya untuk batasan yang keempat adalah X1 kurang dari sama dengan 300.000. Karena tidak ada X2, maka bentuk garisnya adalah tegak lurus di titik 300.000 X1 dengan arah arsiran ke kiri karena tandanya kurang dari sama dengan. Baik, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan batasan berikutnya yaitu X2 kurang dari sama dengan 250.000 dan dihasilkan garis pada grafik yaitu tegak lurus pada sumbu X2 pada titik 250.000 dan dapat dilihat seperti gambar berikut pada garis warna biru mudah. Lalu selanjutnya arah arsirannya adalah seperti berikut, yaitu adalah ke bawah, karena batasannya di sini adalah kurang dari sama dengan, sehingga arah arsirannya adalah ke arah bawah. Batasan selanjutnya yaitu X1 plus X2 lebih besar dari sama dengan 250.000 dan dapat dilihat garis pada grafiknya adalah membentuk seperti ini. Yaitu pada titik pertama di sumbu X1 pada titik 250.000 dan pada sumbu X2 yaitu 250.000 dan menghasilkan garis miring seperti pada gambar berikut. Lalu untuk arah arsirannya adalah ke kanan atas karena di sini batasannya menunjukkan lebih dari sama dengan sehingga arah arsirannya adalah ke arah kanan atas. Lalu setelah kita menentukan batasan-batasan pada grafik seperti ini, kita menemukan daerah visible space atau daerah yang memenuhi, yaitu kita temukan ada 4 titik di sini, yaitu titik A, B, C, dan D. Lalu setelah kita menemukan titik-titik yang memenuhi atau daerah visible, kita lakukan uji titik pada titik-titik yang memenuhi tadi. Yang pertama, ada pada titik A, yaitu 0,250.000. Di sini kita substitusikan titik tersebut pada fungsi yang telah kita cari tadi, yaitu fungsi minimum, yaitu Z sama dengan 12.150.000 ditambah 10X1 ditambah 10X2. Lalu kita substitusikan titik A tadi, yaitu 12.150.000 ditambah 10 dikalikan 0 ditambah 10 dikalikan 250.000 dan menghasilkan nilai 14.650.000. Lalu dengan cara yang sama, kita lakukan uji titik pada titik B, yaitu 50.000, 250.000. Lalu di sini kita substitusikan, yaitu pada fungsi minimum yang sudah kita cari tadi, yaitu 12.150.000 ditambah 10X1 ditambah 10X2, dan akan menghasilkan nilai 15.150.000. Dengan cara yang sama, kita lakukan pada titik C, yaitu 300.000,0 dan akan menghasilkan nilai 15.150.000. Begitu pula dengan titik D, yaitu 250.000,0 dan di sini kita menghasilkan nilai minimum yaitu 14.650.000. Lalu di sini kita cari nilai yang paling minimum. Dan di sini kita menemukan ada 2 titik yang minimum yaitu titik A dan titik D. Karena itu kita pilih 2 titik karena 2 titik tersebut adalah memenuhi yaitu sama-sama minimum dengan nilai 14.650.000 dengan titik yang sama dari titik A dan D. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tabel alokasi, di mana tabel alokasi sendiri adalah tabel yang kita buat setelah melakukan uji titik dan kita temukan titik-titik alternatif
Sehingga nanti nilai-nilai dari titik alternatif tersebut akan kita masukkan ke dalam rumus sesuai dengan tabel matriks yang nantinya akan menghasilkan yang nantinya hasilnya akan digunakan untuk mengetahui produk-produk yang harus dikirimkan oleh pabrik tersebut ke kota-kota yang memiliki permintaan disesuaikan dengan kapasitas pada gudang-gudangnya. Oke. Yang pertama, pada uji titik sebelumnya kita temukan dua titik alternatif, yaitu titik A dan titik D. Yang pertama ini adalah alternatif pertama, yaitu ada titik A dengan nilai 0,250.000. Lalu nilai-nilai tersebut 0 sebagai X1 dan 250.000 sebagai X2 kita masukkan sesuai dengan tabel matriks sebelumnya. Dengan rumus dari Kuwait ke New York, rumusnya yaitu X1 adalah 0, kita masukkan 0 di situ. Lalu dari Kuwait ke London, dengan rumus X2, kita masukkan 250.000 di situ sebagai X2. Dan dari kota Semunya sendiri dengan rumus 300.000 min X1 dan min X2 dengan hasil 50.000. Dan dari Caracas ke New York dengan rumus 300.000 dikurangi X1 yang hasilnya nanti 300.000 min 0, hasilnya sama 300.000. Dan dari Caracas ke London yang menghasilkan 0, dan dari Caracas ke kota Semu yang hasilnya 0. Nah, setelah kita lakukan perhitungan, jangan lupa kita harus tetap meng-cross-check lagi apakah sesuai dengan permintaan yang ada dan kapasitas yang ada, apakah jumlahnya sudah sesuai. Jangan sampai kurang dan jangan sampai lebih. Jika ada yang kurang atau yang lebih, berarti perhitungan kita masih salah. Dan jika sudah sesuai dengan permintaan dan kapasitas yang ada, seperti yang ada di sini, maka dapat kita simpulkan bahwa sebaiknya perusahaan tersebut mengirim minyak dari Kuwait ke London sebanyak 250.000 barel dan dari Caracas ke New York sebanyak 300.000 barel. Karena hal tersebut dapat memberikan total biaya pengangkutan yang paling minimum, yakni sebesar 14.650.000 rupiah. Lalu untuk titik alternatif kedua, yaitu ada titik D dengan nilai X1-nya 250.000 dan X2-nya yaitu 0. Sama seperti cara awal sebelumnya, kita masukkan nilai-nilai tersebut ke dalam rumus tabel matriks yang akan menghasilkan tabel alokasi sebagai berikut. Yang pertama yaitu dari Kuwait ke New York sebesar yang nantinya jika dimasukkan nilai-nilai tersebut akan menghasilkan 250.000. Dari Kuwait ke London yang menghasilkan 0. Dari Kuwait ke kota Semu 50.000. Dari Caracas ke New York yang akan menghasilkan 50.000. Dari Caracas ke London 250.000. Dan dari Caracas ke kota Semu yaitu 0. Nah, jangan lupa lagi kita harus tetap cross-check apakah nilai-nilainya atau jumlah-jumlahnya sudah sesuai dengan permintaan dan kapasitas yang ada. Jika sudah sesuai, maka dapat kita simpulkan dari tabel ini bahwa sebaiknya perusahaan tersebut mengirim minyak dari Kuwait ke New York sebanyak 250.000 barel, dari Caracas ke New York sebanyak 50.000 barel, dan dari Caracas ke London sebanyak 250.000 barel. Karena hal tersebut dapat memberikan total biaya pengangkutan yang paling minimum, yakni sebesar 14.650.000 rupiah. Sekian materi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.